Sejarah Yunani kuno, sistem pendidikan hingga melahirkan banyak filsuf. Penduduk asli Athena memulai pendidikan mereka sekitar usia 7 tahun. Tidak banyak informasi tentang orang seperti apa yang menjadi guru saat itu. Namun, sepertinya mereka tidak menikmati banyak status dan kemungkinan besar kebanyakan dari mereka adalah budak. Silabus tersebut meliputi pembelajaran membaca dan menulis, pelatihan fisik, dan pembelajaran beberapa alat musik. Untuk belajar menulis, dalam sejarah Yunani kuno, siswa menggunakan pena yang disebut stylus yang mereka gunakan untuk menulis pada tablet lilin. Belajar menghafal adalah bagian yang sangat penting dari pendidikan di Yunani. Karya sejarawan Yunani dan filsuf Xenophon disebut Simposium, memiliki karakter yang mengatakan bahwa ayahnya menyuruhnya mempelajari Iliad dan Odyssey dengan hati. Keduanya berisi total 27.000 baris. Pendidikan di Yunani sangat terbatas. Meski begitu, sistem pendidikan Athena memberikan pada kita di zaman modern dengan individu-individu brilian seperti Pluto, Socrates, Euripides, Aeschylus, dan Sophocles yang benar-benar luar biasa mengingat semua keadaan. Meskipun dapat dikatakan bahwa kesuksesan mereka mungkin lebih karena kota tempat mereka tinggal dan bukan karena sistem pendidikan saat itu. Pendidikan anak laki-laki di Yunani kuno. Ketika anak laki-laki dari keluarga kaya mencapai usia 16 tahun, mereka dikirim ke pendidikan tinggi. Mereka diajari retorika dan filsafat. Siapapun yang ingin membuat namanya terkenal di masyarakat, mempelajari mata pelajaran ini penting baginya. Penting untuk mempelajari nuansa retorika jika mereka ingin berbicara di majelis politik, atau pengadilan, atau jika mereka ingin diperhatikan di pesta minum informal yang disebut simposium. Satu hal yang tidak menyenangkan tentang hidup di Yunani adalah bahwa beberapa orang Yunani menerima pederasti, dalam hal ini, pedofilia. Masyarakat elit menerima hubungan antara pria yang lebih tua dan seorang anak remaja laki-laki sebagai hal yang sangat baik. Zeus sendiri adalah seorang pederasti dan ini mungkin memberikan lebih banyak legitimasi untuk itu. Faktanya, Zeus telah menculik seorang pemuda bernama Ganymede karena dia ingin dia menjadi juru minumannya di Gunung Olympus. Namun seiring berjalannya waktu, sikap bermusuhan terhadap pederasti terus meningkat. Misalnya, di Athena, selama abad kelima, perjantanan adalah pelanggaran yang hukumannya adalah kematian. Pendidikan anak perempuan di Yunani kuno. Anak perempuan diberi pendidikan minimal di Yunani. Sebagian besar gadis biasanya berhati-hati dengan ibu mereka untuk menjalankan rumah dan tidak lebih dari itu. Pemikiran tentang mendidik anak perempuan pada masa itu dengan tepat penerangan dalam sepenggal lakon Menander yang berbunyi, dia yang mengajari istrinya membaca dan menulis tidak berguna. Sebaliknya dia memberikan racun kepada seekor ular. Maksudnya lebih baik tidak mendidik anak perempuan. Tanpa pendidikan, mereka akan menyebabkan lebih sedikit masalah.